Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to my channel with me, Miss Betty. And in this video, we are going to talk about simple present tense. Simple present tense merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, berikut ini adalah fungsi dari simple present tense. Yang pertama digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan atau rutinitas. Yang kedua untuk mengungkapkan fakta, hal yang benar atau hal yang selalu terjadi. Dan yang terakhir adalah untuk mengungkapkan narasi atau bercerita. Nah, ini biasanya digunakan untuk menceritakan daily activities atau kegiatan sehari-hari. Sebelum kita memulai penjelasan tentang simple present tense, mari kita ingat-ingat lagi tentang subject. Nah, dalam bahasa Inggris, subjek itu ada 7. Di sini ada 4, yaitu I, you, they, we. Untuk subjek I, you, they, we ini saya kelompokkan menjadi satu kelompok. Biasa kamu bilang I, you, they, we atau I, you, they, we, terserah. Dan yang berikutnya adalah she, he, it, yang artinya sama, yaitu dia, tetapi penggunaannya masing-masing berbeda. Berikutnya adalah penjelasan tentang simple present. Nah, di sini ada 3 kalimat ya, ada kalimat affirmative, ada negative, dan interrogative. Simple present itu memang sangat sederhana, jadi kita gunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Di sini saya menggunakan contoh dengan kata run yang artinya berlari. Dan untuk subjek I, you, they, we kita gunakan run. I run, you run, they run, we run. Berikutnya untuk kalimat negatif, I do not run, you do not run, they do not run, and we do not run. Untuk kalimat negatif kita tambahkan kata do not, seperti ini, artinya tidak. Dan untuk kalimat interrogatif kita letakkan do di depan, seperti ini. Do I run? Do you run? Do they run? Do we run? Apakah aku berlari? Apakah kamu berlari? Apakah mereka berlari? Apakah kita berlari? Seperti itu. Dan untuk kata do not bisa kita singkat menjadi don't, yang artinya tidak, sama ya. Berikutnya adalah penjelasan untuk subjek she, he, dan it. Untuk 3 subjek ini kata kerjanya kita tambahkan huruf s atau es. She runs, he runs, it runs. Sedangkan untuk kalimat negatifnya kita tambahkan kata does not. She does not run, he does not run, it does not run. Kata does not bisa kita singkat menjadi kata doesn't, seperti ini tulisannya. Dan untuk kalimat interrogatif kita letakkan does-nya di depan. Does she run? Does he run? Does it run? Seperti itu. Next, berikutnya adalah penggunaan akhiran s atau es setelah subjek she, he, dan it. Peraturannya kebanyakan untuk kata kerja ditambahkan s saja. Contohnya seperti ini, kata live menjadi lives, sits, dan speaks. Dan untuk beberapa akhiran kita tambahkan es. Misalnya akhiran konsonan plus y, kita ganti y dengan i dan tambahkan es. Contohnya adalah kata cry menjadi cries, try menjadi tries, dan carry menjadi carries. Kemudian selain itu akhiran s, akhiran z, akhiran ch, x, sh, dan o kita tambahkan es juga. Contohnya adalah kata miss menjadi misses, buzz menjadi buzzes, catches, fixes, smashes, dan goes. Ini adalah pengecualian akhiran yang ditambahkan es di belakangnya. Berikutnya adalah time expression. Untuk simple present tense ini ada kata every day, every week, once, twice, 3 times, dan lain sebagainya. Selain time expression, biasanya dalam simple present tense itu ada juga adverb of frequency atau keterangan frekuensi. Nah, apa saja itu? Di sini ada kata always, ada kata often, sometimes, usually, rarely, hardly ever, dan never. Nah, untuk memudahkan penjelasan kalian, saya akan memberi bintang pada kata always. Nah, di sini ada 7 bintang, jadi maksudnya seperti ini. Dalam 7 hari kalian melakukan kegiatan tersebut setiap hari. Selalu ya, always. Jadi ada 7 bintang. Always, selalu. Berikutnya adalah often, saya berikan 6 stars, 6 bintang, sering. Sometimes 4 stars, 4 bintang.
Usually, biasanya 3 stars, 3 bintang. Rarely, jarang, 2 bintang. Dan hardly ever, 1 star. Jadi hampir tidak pernah ya dalam 1 minggu kamu melakukan suatu kegiatan hanya 1 kali saja. Artinya kan hampir tidak pernah. Dan untuk never, no star, tidak ada bintang sama sekali karena tidak pernah melakukan suatu kegiatan. Next, example. Untuk fakta, di sini saya menggunakan we live in Indonesia. Kita tinggal di Indonesia. Kemudian untuk narasi atau cerita, di sini ada kalimat I get up at 4 o'clock in the morning, then I take a bath, bla bla bla. Ini adalah daily activities untuk bercerita. Kemudian kebiasaan, contohnya my mom always cooks every morning. Ibuku selalu memasak setiap pagi. Di sini ada kata always, yang tadi adverb of frequency ya, selalu. Ini adalah sebuah kebiasaan. The next example. Di sini saya menggunakan 3 kalimat sekaligus. Contoh yang pertama yaitu kalimat affirmative. We go to school by bus every day. Kami pergi ke sekolah dengan bus setiap hari. Kalimat negatifnya menjadi we don't go to school by bus every day. Kita tidak atau kami tidak pergi ke sekolah setiap hari dengan bus. Dan kalimat interrogatifnya menjadi do we go to school by bus every day? Apakah kami pergi ke sekolah dengan bus setiap hari? Seperti ini ya, perbedaannya sangat jelas sekali. We go, we don't go, dan do we go? And the second example is the sun rises in the west. Matahari terbit di barat. Menjadi the sun doesn't rise in the west. Matahari tidak terbit di barat. Ingat ya, setelah doesn't kita tidak gunakan lagi s-nya yang ini. Jadi kembali ke bentuk rise karena kata awalnya adalah rise. Seperti itu, doesn't rise. Dan untuk kalimat interrogatifnya kita letakkan does-nya di depan. Does the sun rise in the west? Apakah matahari terbit di barat? Jadi jika sudah ada doesn't atau does seperti ini, kita gunakan rise, kata awalnya saja. Kita tidak menggunakan s lagi ya. Jadi s-nya hanya untuk kalimat positif saja. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab pertanyaan yang diawali dengan kata do and does atau kalimat interrogatif yang tadi? Berikut penjelasannya. Pertanyaan yang diawali dengan do, ingat ya, do ini untuk Ayu Dewi atau Ayu Dewi. Kita gunakan do juga sebagai jawabannya. Maksudnya seperti ini. Do I play game? Yes, I do. Atau no, I don't. Do you play game? Yes, I do. No, I don't. Untuk subjek you ini kita jawabannya pasti I ya. Jadi apakah kamu bermain game? Yes, I do. Ya. Atau no, I don't. Tidak. Kemudian untuk subjek they, do they play game? Apakah mereka bermain game? Yes, they do. Atau no, they don't. Do we play game? Yes, we do. Atau no, we don't. Setelah do, subjek, kemudian kata kerja, dan untuk jawabannya mengikuti. Jika di sini do, maka akhirannya juga do. Dan begitu juga dengan subjeknya. Subjeknya juga mengikuti pertanyaannya. Sedangkan untuk does yang digunakan oleh she, he, it masih sama. Jadi kalau does maka jawabannya juga does. Does she play game? Apakah dia bermain game? Yes, she does. Atau no, she doesn't. Does he play game? Yes, he does. Atau no, he doesn't. Does it play game? Yes, it does. Atau no, it doesn't. Seperti itu. Jadi kalau do jawabannya do dan don't. Kalau does jawabannya does dan doesn't. Seperti itu ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang simple present tense, mulai dari fungsi, susunan kalimat, dan contohnya. Semoga kalian sudah paham. Thanks for watching. Selamat belajar and see ya. Terima kasih sudah like dan subscribe ke channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Bye.